memahami juga fastabiqul khairat ini kalau diarahkan kepada umat Islam saja, maka ini maksudnya adalah agar kita ya dalam hal amal soleh, dalam hal mengerjakan amal soleh harus punya sifat kompetitif. Ya, untuk urusan akhirat itu kita berlomba-lomba dengan orang lain. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau untuk urusan akhirat lihat kepada orang yang di atas kita, sehingga kita terpacu, terdorong untuk meningkatkan amal. Si Quran hebat ya, bisa hatam Quran seminggu. Saya mau niru lah. Saya jangan kalah nih, kan saya lebih muda dari dia. Dia kan 52, saya 51. Setahun. Masa saya kalah yang muda? Yang muda kan performanya biasanya lebih tangguh. Urusan akhirat seperti itu. Wih, hebat sih mulanya, bisa donasi, bisa sedekah 100.000. Saya nggak mau kalah, saya tambahin gocek 105.000. Fastabiqul khairat begitu. Ya, jangan malah nggak apa-apa, saya juga sedikit dan lumayan. Sedikit ikhlas kan lebih baik. Banyak ikhlas itu justru lebih baik lagi. Itu kalau kita kaitkan dengan amal umat Islam, maka di dalam internal umat Islam itu harus ada kompetitif, sifat kompetitif, fastabiqul khairat, namun dalam hal urusan akhir. Sedangkan urusan dunia justru kita diajar untuk mengalah. Nah, istilahnya isar. Ya, dalam dari soal itu Imam Nawawi membuat babul itar, mengalah. Bisa tahu dia mengalah. Udah biarin dunia mah biar yang lain, yang makmur, saya mah begini aja. Ya, kalau dunia sedikit kan hisabnya sedikit. Kalau biarlah orang lain kaya, hisabnya banyak. Saya mau biar begini aja. Ya. Nah, ini kalau sikap seperti ini tumbuh di dalam masyarakat Islam, maka tidak ada ceritanya ya, orang berebut zakat, ya, orang berebut sumbangan. Ya. Karena untuk urusan dunia itu ya udah kita saling mendahulukan orang lain, ya, ngalah. Nah, ini kan kita sekarang terjadi kan, urusan pembagian PLT aja ributnya sebulan nggak kelar-kelar. Sabtu saya yang lebih duluan harus dapat. Ya. Tapi kalau urusan akhirat, ya, Ramadan kita lihat hari pertama penuh, soft itu sampai ke belakang. Makin hari makin ada kemajuan, softnya semakin maju. Padahal yang harusnya itu fastabiqul khairat itu dalam urusan akhir. Dilanjutkan aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, maka Allah akan kumpulkan. Ini maknanya Allah akan kumpulkan kalian semuanya. Karena di sini di tafsirnya yajma'ukum yaumal qiyamah wa yujazikum bi'amalikum. Allah akan kumpulkan kalian di hari kiamat, ya, dan Allah akan balas amal-amal kita. Ini apa maksudnya? Di tengah-tengah cerita tentang orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran, kemudian Allah memerintahkan untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Tiba-tiba Allah menyatakan, nanti pokoknya ujung-ujungnya paling pasti akan aku kumpulkan semua di sana. Kalau Allah mengingatkan seperti itu, artinya ini untuk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebanyak apapun manusia yang mencela, yang menghina, yang mengolok-olok, gak usah khawatir. Nanti semua itu akan kembali kepadaku. Aku akan kumpulkan semua. Aku akan balas semua perbuatan-perbuatan manusia itu. Ya. Itu ada pesan tersirat di situ bahwa ayat ini ingin menenangkan hati Nabi Muhammad. Namun mana yang lain? Ya, ini sebagai satu dalil kuat bahwa ya, sudah kehendak Allah bahwa seluruh manusia itu pasti akan kembali kepada Allah. Akan terjadi suatu hari nanti
seluruh manusia dari manusia yang pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan dari satu. Tidak masalah dia matinya dalam keadaan apa. Ada orang matinya dibakar, orang Hindu sengaja dibakar. Ada yang terbakar karena kebakaran. Ada yang matinya tenggelam, hancur badannya dimakan ikan, atau kecelakaan pesawat nggak tersisa badannya, hancur berkeping-keping. Atau ada orang yang matinya normal-normal saja, badannya utuh, dikubur dalam tanah. Bagaimana itu? Semua sama. Maka di sini di garis bawahi, aina ma takunu, dimanapun kalian berada. Artinya ada makna yang tersembunyi bahwa dimanapun kalian berada itu, dengan cara bagaimanapun kalian mati, nanti juga akan aku kuburkan. Ya. Makanya yang namanya kubur itu memang secara bahasa artinya lubang yang digali di tanah. Tetapi tempat kembalinya manusia setelah mati itu bukan kubur itu, tapi mahsyar. Jadi mahsyar itu suatu alam lagi, peralihan antara alam dunia ke alam akhirat. Tempat transitnya itu di mahsyar. Seperti apa keadaan mahsyar? Wallahu a'lam. Yang jelas seluruh manusia yang sudah meninggalkan dunia, Allah akan tempatkan di mahsyar dulu nih, di mahsyar dulu sebelum terjadi hari kiamat. Kemudian Allah bangkitkan dan seluruh manusia akan menuju ke akhirat. Ini sekarang lagi kumpul nih di mahsyar ini. Manusia yang pertama kali meninggal sampai yang terakhir detik kali ini yang meninggal. Siapa yang detik ini meninggal? Itu langsung menuju mahsyar dan mereka masih ada di sana di mahsyar, ya. Orang-orang yang meninggalnya tenggelam, kebakar itu pun menuju mahsyar. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia dan Allah akan membuat perhitungan pembalasan amal-amal manusia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Di akhir ayat ini dengan sifat Allah Al-Qadir untuk menegaskan, mungkin ada yang nggak percaya, mana bisa seluruh manusia berkumpul menjadi satu? Kan jumlahnya banyak. Manusia yang sekarang masih hidup aja diperkirakan jumlahnya 8 miliar. Ditambah yang sudah mati berapa? Ditambah lagi yang ribuan tahun sudah mati. Ditambah lagi yang jutaan tahun sudah mati. Gimana cara mengukurinnya? Maka semua itu bergantung dengan kubur. Hanya Allah yang bisa melakukan seperti itu. Hanya Allah yang bisa mengumpulkan seluruh manusia. Makanya Allah itu Al-Qadir, Maha berkuasa. Allah Maha mampu. Kalau kita samakan dengan logika manusia atau dengan kemampuan manusia, jelas manusia tidak akan yang mampu. Jelas manusia tidak akan ada manusia yang mampu mengumpulkan seluruh manusia dalam satu tempat. Jangankan seluruh manusia. Sebentar lagi nih Bu, tanggal 28, 29, 30 ini ada satu acara besar, tabligh akbar. Acaranya di Lampung, di Kota Baru. Undangan yang akan dihadirkan itu 1,5 juta orang dari semua kalangan orang Islam boleh hadir, gratis, tidak ada ongkos pendaftaran, besar kecil anak-anak dewasa, tapi laki-laki. Akan dibuat acara tabligh akbar di Lampung tanggal 28, 29, 30. Target kehadiran 1,5 juta. Itu pun nanti kabarnya akan dihadiri para pejabat, termasuk Prabowo akan hadir juga. Itu planning Pak, planning manusia. Semoga berjalan lancar. Itu pun panitia sudah kewalahan ngatur tempatnya bagaimana. Nah, acaranya 3 hari.
butuh tempat yang besar untuk mengumpulkan 1,5 juta orang. Belum lagi gimana akses perjalanannya, ada yang darat, laut, ada yang udara, parkir bagaimana, urusan makan bagaimana, terus tidur bagaimana, tempat duduk bagaimana, itu pun manusia sudah kewalahan. Ya, udah gak kebayang itu. Butuh tempat berapa ya? Di Monas saja yang pernah terjadi itu hampir 3 juta itu kalau sampai jalan-jalan ke Harmoni sampai 7 juta. Itu tuh susah juga, karena tempatnya tidak rata. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan kepada kemampuan manusia, mungkin susah di luar akal manusia untuk mengumpulkan sekian banyak manusia. Ya, itu pun dalam jumlah tertentu manusia sudah kewalahan. Ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Ketika Allah menyatakan bahwa Allah akan kumpulkan seluruh manusia, maka yang harus kita bayangkan adalah bahwa ini berjalan dengan kudratullah. Hanya Allah yang mampu seperti itu. Dan Allah tidak butuh bantuan siapapun. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Allah akan bekerja sendiri. Qiyamuhu bi nafsihi. Allah kerja sendiri. Allah nggak perlu bantuan. Makanya ayat ini diakhiri dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, untuk menegaskan kepada kita bahwa hanya Allah yang bisa mengumpulkan seluruh manusia. Kemudian dilanjutkan ya, ayat 149 dan 150 di mana hampir sama ya. Ini hanya penegasan bahwa arah sholat ke arah kiblat, ke arah Ka'bah di Masjidil Haram itu sudah tepat, ya, sudah tepat, sudah sesuai dengan perintah Allah. Jangan ragu, ya. Itulah yang namanya kebenaran dari Allah. Wa min haitsu kharajta, dan dari arah yang kamu keluar, fawali wajhaka. Di sini lisafarin, keluar untuk bepergian. Fawali wajhaka syatr Masjidil Haram, maka arahkanlah wajahmu ya ke arah Masjidil Haram. Dalam sholat maksudnya, bukan perjalanannya harus menghadap kiblat, bukan. Ini hanya khusus dalam sholat. Kita mau ke Surabaya ke arah timur, masa wajah kita ke Jakarta terus? Kan tergantung tempat duduknya. Pegel juga kalau nengok ke Jakarta terus kan. Maksudnya dalam sholat. Ya. Namun nanti ada beberapa hukum fikih yang muncul dari keadaan di lafaznya. Wa innahu lal haqqu lirabbika, dan sesungguhnya menghadap kiblat itulah kebenaran dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, Allah menegaskan kembali, Allah tidak lengah dengan apa yang kalian lakukan. Ya, di antara hukum fikih yang muncul dari ayat-ayat ini ya, bahwa untuk sholat wajib, sholat fardu adalah menjadi syarat dan rukun. Sholat itu harus menghadap kiblat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, menghadap kiblat itu wajib ke jihadul kiblat, ya. Ke arahnya saja, tidak harus persis di titik Ka'bah itu, tidak harus persis. Makanya kalau dalam di Indonesia ini posisi Ka'bah itu ada sebelah barat agak menceng ke kanan sedikit, ya. Tetapi itu tidak harus presisi. Nanti kemana-mana kita bawa jangkar, ini sudah presisi itu. Ya. Tapi dalam madhab Hanafi mereka harus betul-betul menghadap Ka'bah. Ya, itu kalau menurut ada perbedaan pendapat. Tapi semua ulama bersepakat bahwa untuk sholat fardu itu wajib menghadap Ka'bah. Sedangkan untuk sholat sunnah nih hanya ketika takbir dan ya, tahiyat saja kalau memungkinkan menghadap Ka'bah. Ya, dalam mazhab Syafi'i sendiri untuk sholat sunnah boleh kita sholat sunnah di atas kendaraan dan tidak diharuskan menghadap kiblat, tetapi menghadap sesuai arah kendaraan.
Kita mau ke Surabaya, arah Surabaya ke timur, datang waktu duha, kita mau sholat duha di kereta. Kalau memang memungkinkan, misalnya di dalam kereta disediakan tempat khusus sholat dan arahnya bisa kita sesuaikan kartu, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak memungkinkan, duduk saja di tempat duduk kita, walaupun mengarah ke timur, kita sholat duha, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Keadaan sholatnya disesuaikan, rukuk dan sujudnya disesuaikan, karena kita sedang duduk. Tapi untuk sholat sunnah. Itu di antara beberapa buku fikih mengenai kiblat. Di ayat yang ke-150, ya, lafaznya hampir sama. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Namun ditambah wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, ya, karena memakai kata kalian berarti mencakup banyak orang. Fawalu maka hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian syatrah ke arah Masjidil Haram. Ya, ini sebenarnya ayat ini ada di ayat yang ke-104, ya. Fawalu wujuhakum syatrah, ya, hampir sama. Ya, hanya untuk penegasan saja diulang kembali dengan lafaz yang hampir sama, bahwa perintah sholat menghadap Ka'bah di Masjidil Haram itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tetapi juga untuk seluruh umatnya. Wa li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun. Tujuannya apa? Ditegaskan kembali perintah kiblat, ya, mengarah ke Masjidil Haram, supaya hal itu tidak menjadi hujjah bagi manusia. Siapa manusia di sini? Maksudnya al-Yahudi, orang Yahudi, wal musyrikin, dan orang musyrik. Alaihim hujjatun, ya. Nanti kalau terjadi perdebatan, mujadilah fitawal ila ghairihi litantafiya mujadatun lakum fi kulli yahudi yujhadu dinana wa tawqiblatuna wa qalu syirka adam bila Ibrahim wa Ibrahim. Jadi nanti kalau didebat oleh orang Yahudi dan orang musyrikin, sudah katakan saja inilah arah kiblat yang diperintahkan oleh Allah kepada. Adapun kenapa berubah-ubah, hanya ikut perintah saja. Tujuan bukan arah kiblat yang dimaksud, tetapi tujuan adalah untuk mentaati perintah Allah. Itu, ya. Ini maksudnya supaya tidak menjadi hujah bagi manusia. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, ya, orang-orang yang terus ngeyel saja. Terus ngeyel, nonton di sini. Fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut dengan mereka, ya. Ini himbauan kepada Nabi Muhammad, tetapi pada kita juga. Wakhshawni, dan takutlah kamu padaku. Ya. Artinya apa? Ya. Tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad berupa hinaan, celaan, ya, itu pun akan dirasakan oleh orang yang berjalan di atas jalan Nabi Muhammad. Maka Allah memberikan motivasi, jangan takut pada mereka. Mereka sama-sama manusia. Mereka juga dalam genggaman Allah, mereka dalam kekuasaan Allah. Yang perlu kau lakukan adalah wakhshawni, takutlah kepadaku. Ya. Takut kepada Allah itu bentuknya seperti apa? Harus dipraktekkan seperti apa? Bimtisali amri, ya, ditafsirkan dengan melaksanakan perintah. Jadi ada orang takut, ya, bentuk takut kepada Allah itu adalah melaksanakan perintah. Itu buah daripada takut pada Allah. Takut pada Allah itu penting kita hadirkan dalam diri kita, supaya kita mudah mentaati perintah Allah, ya, supaya kita punya filter dalam melaksanakan maksiat. Kalau kita sering ingat tentang hebatnya, dahsyatnya azab Allah, maka kita akan punya rasa takut kepada Allah. Kenapa orang berani maksiat? Karena rasa takutnya kurang. Ya, rasa takutnya kurang. Takut sama dengan takwa, ya, Ustaz? Iya, ya. Takut itu bagian dari takwa. Sifat orang yang takwa di antaranya takut pada Allah. Ya.
Wa liutimma nikmati alaikum. Kenapa harus takut kepada Allah? Di antara hikmahnya agar aku sempurnakan nikmatku padamu, ini kata Allah SWT. Wala'ala tahtadun, dan agar kalian betul-betul mendapat petunjuk dari Allah SWT. Itu di antara hikmah kalau kita memiliki rasa takut pada Allah SWT. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, surat Al-Baqarah ayat 146 sampai 150. Kita ulas sedikit di antara isi kandungannya. Ini ayat 146 147 berisi teguran Allah kepada orang-orang Yahudi yang mana mereka sudah diberi kitab, diberikan penjelasan oleh Allah dalam kitab mereka mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad, tetapi mereka masih ingkar. Maka Allah tegur, kenapa kalian ingkar? Kenapa kalian menyembunyikan kebenaran itu? Ya. Dan orang yang menyembunyikan kebenaran itu dosanya berlipat dibandingkan orang yang disesatkannya. Kemudian ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai arah salat, arah kiblat ke Masjidil Haram supaya meneguhkan keyakinan Nabi Muhammad bahwa itulah yang disebut dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu, jangan menjadi orang yang ragu. Di ayat yang 149 150 maknanya hampir sama dengan ayat-ayat sebelumnya yang berkenaan tentang perubahan arah kiblat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Kalau misalnya ada seorang bapak, dia hanya bilang, ya udah saya segini aja deh, nggak usah yang terlalu ambisius untuk mencari rezeki gitu loh. Sedangkan dia kan ada tanggungan istri dan anak-anak. Nah itu apakah si bapak ini disebut qanaah atau boleh bilang dia zolim sama keluarganya, karena kan dia juga dalam posisi kurang gitu loh. Nah terus kalau orang yang sudah bekerja, dia punya penghasilan tetap setiap bulannya, tapi dia mencari second job, apakah dia tidak disebut sebagai orang yang qanaah? Mohon penjelasannya Ustaz. Coba. Ini berarti berkenaan dengan kewajiban memberi nafkah ya? Iya betul. Ya, ada orang yang ketika dia mengukur kemampuan dia, maka dia sering berkata, kemampuan saya sangat segini. Padahal mungkin keluarganya, istri dan anaknya menuntut lebih. Kira-kira begitu ya? Iya. Nah, sedangkan dia diberi second job oleh si fulan gitu loh. Tapi dia tidak ngambil itu karena itu tadi dia seakan-akan mau qanaah tapi keluarganya kan membutuhkan gitu karena dia dalam posisi kurang. Itu bagaimana? Jadi kita harus mengerti dulu apa itu nafkah ya. Dan dalam ayatnya wa 'alal mauludi lahunna rizquhunna wa kiswatuhunna, itu ayat yang menjadi dasar kewajiban seorang laki-laki yang untuk menanggung wanita yang melahirkan anaknya. Jadi dalam Al-Quran itu bahasanya seperti itu, wa 'alal mauludi lahunna, dan diwajibkan kepada laki-laki yang mendapatkan anak dari seorang perempuan. Dia harus menanggung perempuan itu gitu. Ya, sebenarnya ahli simpelnya ya istri, pasangan istri. Apa yang wajib dia tanggung? Rizquhunna wa kiswatuhunna, urusan makan dan urusan pakaian. Ya, pakaian. Kalau ada seorang laki-laki sudah bisa memenuhi kebutuhan makan,
dan kebutuhan pakaian, maka dia sudah terlepas dari kewajiban ya menanggung istri, menanggung keluarga. Ya. Selebihnya ada yang mengatakan ulama kebutuhan apa tinggal juga. Selebihnya misalnya anak-anak ingin jalan-jalan, ya, ingin jajan yang lebih, ingin ke mall, ingin main, itu udah healing, itu nggak menjadi kewajiban. Kalau mampu maka silahkan, tidak mampu pun tidak menjadi tuntutan. Jadi yang dua itu bisa tiga ya, urusan makan kalau sudah terpenuhi, urusan pakaian dan tempat tinggal. Tapi makan, pakaian, tempat tinggal ada standarnya juga. Kalau makan mungkin kita mudah memahaminya. Yang penting perut sudah terisi, kenyang, tidak perlu makanan yang mewah-mewah gitu. Pas sehat juga kenyang. Artinya dilihat di lingkungannya katanya. Ada ulama yang mengukurnya itu dengan melihat di lingkungannya. Kalau di lingkungannya memang rata-rata orang itu dengan hanya makan singkong, daun ubi itu cukup. Itu maka si suami kalau sudah bisa mewujudkan itu sudah terlepas dari kewajibannya. Kan di kampung-kampung itu kan ya budaya masyarakat tuh ya makan singkong cukup lah gitu. Gak perlu daging rendang, begitu. Seorang Padang. Memang budaya begitu kehidupannya gitu. Tapi kalau memang dia tinggal di tempat yang maksudnya ukuran makan itu ada standarnya, maka si suami itu harus mewujudkan seperti itu. Ini ada ukuran makan ada standarnya. Pakaian pun, ya, kalau sudah bisa memberikan pakaian yang cukup untuk menutup aurat, itu sudah cukup. Ya. Tetapi ada hal yang lain. Ya. Pakaian pun diberikan kepada istri harus sesuai dengan selera istri sebagai bentuk perbuatan baik suami kepada istrinya. Ya. Jangan tidak sesuai. Misalnya istri senangnya warna merah, ya, nggak suka warna kuning. Oh dihadiahi warna kuning. Nah, ini kurang baik nih suami seperti itu. Ya. Kalau bisa maka ngasih pakaian itu bukan sekedar untuk aurat tetapi yang layak dan disenangi. Nah kalau misalnya ada orang punya kesempatan dapat job, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, selagi dia memang sudah menunaikan kewajibannya dalam memberi nafkah itu, maka dia tidak terkena kewajiban untuk ya mencari pekerjaan tambahan itu. Tapi kalau seandainya dia tidak mengerjakan pekerjaan tambahan dan kekurangan, maka sampai dia wajib ambil. Karena dia punya tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya itu. Saya kira begitu seperti itu. Tapi ini juga dilihat keadaan keluarganya ya, dan masing-masing keluarga. Ya. Di satu sisi seorang suami memang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Tetapi istri yang baik, yang mempunyai akhlak yang baik pada suami, dia tidak menuntut. Sehingga terjadi keseimbangan. Ya, jadi keseimbangan. Istri tidak terlalu menuntut, suami berusaha keras semaksimalnya, walaupun nanti hasilnya mungkin tidak cukup. Sehingga nanti suami juga tidak merasa terdorong untuk bekerja terlalu lebih melewati forsirnya. Istri juga menerima dengan lapang dada. Beda kalau masing-masing punya tuntutan sendiri. Istri merasa kurang, suami merasa sudah maksimal. Ya.
Jika suami pulang ke rumah, bapak kok cuma marah-marah, cuma nemu segini, ini kan nggak cukup, belum ini belum apa-apa, mahal sekarang gua. Disebut tidak harga cabai segini, harga bawang segini. Nah, tapi kalau supaya keluarga itu lebih harmonis, ya, begitu harus diimbangi. Ya. Lebih baik seperti itu daripada kita saling tuntut-tuntutan. Tapi kalau misalnya ada suami yang mengambil second job itu dia bukan yang konaa ya? Bukan. Ya, bukan. Konaa itu orang yang sudah berusaha maksimal, ya, dan dia dibarengi dengan menggantungkan hasilnya kepada Allah. Dan dia jadi selalu ridho dengan apapun hasilnya. Itu konaa. Ada yang mau tanya Bu? Jadi Pak Ustadz kalau Ya. kan tadi Pak Ustadz bilang kalau sholat sunnah itu di kendaraan Ya. bisa di mana saja tergantung dari kendaraannya itu ya, kalau misalnya menghadap timur nggak masalah. Ya. Tapi kalau untuk wabil khusus sholat fardu itu nggak apa-apa kan? Kalau di kendaraan kita sama kasusnya dengan yang sholat sunnah. Untuk sholat fardu dalam keadaan yang mendesak itu seperti apa? Waktu sholat sudah masuk, Iya. posisi kita tidak bisa menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat. Tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat atau melaksanakan sholat dengan keadaan yang normal. Ya. Kemudian perjalanan masih berlangsung lama, ya. Sehingga memungkinkan kalau kita tidak segera sholat, ya, waktu habis. Ya. Maka untuk sholat fardu boleh tidak menghadap kiblat karena keadaan yang mendesak begitu, tapi statusnya hanya sekedar menghormati waktu sholat. Ya. Artinya begini, contoh, kita kasih contoh saja. Kita mau ke Amerika, New York, makanya sidang umum PBB, berangkat jam 12 siang. Ya. Kemungkinan sampai di Amerika ya malam. Berarti kita akan melewati waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Nah, mungkin kalau kita mau menjamak, silakan menjamak. Tapi kita bicara tentang keadaan normal, kita tidak menjamak. Zuhur pasti terlewat, karena di dalam masih dalam perjalanan. Maka ketika tiba waktu zuhur, kita sholat semampunya. Tetap berada di posisi duduk, ya, karena ini pesawatnya juga pesawat Amerika ya, nggak mungkin ada musola ya. Karena kalau pesawat di Anda itu ada musola sekarang cukup 2 orang, ada tempat duduknya juga. Jadi pesawat ya orang Amerika nggak ada musola. Kita duduk saja di tempat duduk kita. Wudhunya bagaimana? Wudhunya semampunya. Kalau bisa tayamum, ya. Kalau nggak ya nggak usah wudhu nggak apa-apa. Kemudian kita sholat, ya, dengan posisi duduk, rukuk ditundukkan sedikit, sujud ditundukkan lebih bawah, ya, 4 rakaat sama salam. Tapi nanti ingat, ya, kalau kita sudah berada di daratan dalam posisi normal, kita qadha sholatnya. Di waktu zuhur ya? Itu terserah, sesegera mungkin qadha, nggak harus di waktu zuhur. Ya. Sholat yang terlewat misalnya zuhur, asar, maghrib, isya. Isya mungkin kita sudah tiba di Amerika, sudah posisi normal, mungkin kita bisa sholat ada. Tapi untuk maghrib, asar, zuhur jelas sudah bukan waktunya, maka kita qadha. Kalau memang kita nggak capek, nggak letih, langsung sholat tuh. Sholat isya, terus maghrib di qadha. Tapi kalau misalnya nanti aja badan masih letih, ya, nanti tengah malam atau pada subuh nanti, nggak apa-apa, ya. Lalu status sholat yang kita laksanakan di pesawat tadi bagaimana? Itu namanya sholat lihurmatil waktu, ya, hanya sekedar untuk menghormati waktu sholat yang tiba. Sah nggak? Sah, tetapi tidak menggugurkan
kewajiban. Kalau percuma dong kayak gitu, itu nggak percuma. Ya, karena di antara mana sholat adalah zikir. Ya, ketika itu kita ya setidaknya masih ingat kepada Allah. Nggak percuma, nggak ada yang percuma amal. Ya, hanya saja tidak menyebutkan kewajiban nanti kita Allah. Ya, jadi untuk sholat fardu ya, dalam keadaan tertentu boleh tidak menghadap kiblat kalau memang terdesak. Ya, terdesak. Saya pernah perjalanan dari Bangladesh ke Malaysia. Berarti kan yang ke arah timur ya. Pesawat kecil, hanya tempat duduknya hanya 200 orang, tiga, gamnya kecil. Kebetulan saya bersama dengan beberapa ulama dari Bangladesh. Tiba waktu asar tuh, kalau kita pada Syafi'i, kita sudah sholat di airport waktu itu, karena kita berangkat jam 2 siang, jadi kita sudah jamak, zuhur asar. Ternyata ulama-ulama Bangladesh ini mereka mereka tidak ada jamak dalam lembaga mereka tidak ada jamak. Mereka sholat di pesawat, dia di gang itu menghadap ke ekor pesawat, karena arah kiblat